Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, sesuai dengan request kalian, saya ingin membahas drawing untuk babak perempat final dari Champions League musim ini, di mana kita tahu bahwa ada 3 klub asal Inggris dan ada 3 klub asal Spanyol yang memastikan lolos ke babak perempat final. Yang saya perkirakan sebelumnya bahwa bisa saja ada pertandingan sesama klub asal Inggris atau sesama klub asal Spanyol di babak perempat final ini. Ternyata itu tidak terjadi teman-teman. Dan saya juga berharap bahwa Chelsea akan ketemu Real Madrid di babak perempat final ini sesuai dengan postingan saya di Instagram setelah Chelsea memastikan lolos ke babak perempat final ketika mereka berhasil mengalahkan Lille di pertandingan leg kedua babak 16 besar dengan skor 1-2, di mana saya yang siaran pertandingan itu yang disiarkan live SCTV, dan saya benar-benar berharap bahwa Chelsea akan bisa bertemu dengan Real Madrid lagi, yang tentunya menjadi ulangan dari pertandingan semifinal musim lalu di mana Chelsea berhasil menyingkirkan Real Madrid dan lolos ke final kemudian menjadi juara. Kenapa saya berharap bahwa Chelsea bisa ketemu Real Madrid? Karena menurut hemat saya teman-teman, ini 2 tim yang punya mental juara. Real Madrid membuktikan di babak per-8 final ketika mereka sudah tertinggal secara agregat dengan skor 0-2 lawan PSG, mereka bisa membalikkan keadaan dan bisa lolos. Kemudian Chelsea dengan masalah yang sekarang mereka hadapin secara non-teknis, para pemain masih fokus dalam permainan mereka. Tuchel masih bisa menerapkan taktik yang jitu dan masih bisa bawa Chelsea meraih kemenangan demi kemenangan. Justru sejak Chelsea dijatuhkan sanksi, tim ini performance-nya jauh lebih baik sekarang. Ya karena kita tahu pada pertengahan musim lalu banyak pemain dari Chelsea cedera. Ketika sekarang sudah full tim, padahal mereka juga terkena sanksi, justru para pemain bermain dalam tanda kutip menggila. Mereka bermain all out, mereka tahu caranya bertahan itu seperti apa, mereka tahu bagaimana memanfaatkan transisi cepat sehingga mereka bisa lolos dari Lille. Padahal Lille sudah unggul terlebih dahulu dan Lille sempat menguasai jalannya pertandingan. Jadi pertemuan 2 tim ini di babak perempat final menurut saya adalah salah satu laga yang akan menarik kita saksikan teman-teman. Bukan karena saya adalah fan dari Real Madrid, enggak. Tapi memang inilah yang saya inginkan. 2 tim yang punya mental juara akan saling berhadapan. Dan tim mana yang lolos dari fase ini, di antara kedua tim ini, Madrid ataupun Chelsea, menurut saya punya peluang untuk tampil di final juga. Ya kecuali nanti jika ada pemain inti mereka yang cedera, ya tentu mereka akan sulit untuk melangkah. Tapi jika mereka full tim, saya pikir salah satu tim ini punya peluang besar untuk lolos ke final. And then there is the other match, Manchester City versus Atletico Madrid. On paper atau di atas kertas, ya tentu semua akan menjagokan Manchester City. Mereka tim yang sulit ditaklukkan, mencetak gol begitu bagus. Tidak ada striker murni, tapi pemain-pemain lain dari second line juga bisa mencetak gol. Tapi jangan salah teman-teman, City itu ketika bertemu tim yang mengandalkan strategi alias parkir base atau parkir tank atau juga sewa gunung, ya istilahnya taktik defensif dan mengandalkan counter attack, City selalu kewalahan. Dan Atletico Madrid adalah masternya dari compact football. Kita tahu pelatih mereka, Diego Simeone, dari pertama kali dia menangani Atletico Madrid mengandalkan strategi yang sama. Dan sering berhasil. Atletico menyingkirkan Manchester United. Memang MU bukanlah tim sekuat Manchester City. Tapi mengalahkan MU di kandang sendiri juga bukan perkara yang mudah teman-teman. Dan Atletico Madrid melakukan itu setelah mereka bermain imbang di kandang sendiri. Artinya apa? Tim ini juga punya mental yang kuat. Apalagi pelatihnya yang sudah sebelumnya pernah berhasil membawa Atletico Madrid lolos ke final 2 kali. Bagaimana dengan City? Yes, they are a very good team. Pelatihnya juga top, Pep Guardiola. Tapi jika mereka tidak bisa membongkar pertahanan dari Atletico Madrid, maka saya tidak yakin bahwa City akan bisa lolos. Maksud saya bahwa City perlu mencetak gol lebih banyak di leg pertama agar mereka bisa memastikan minimal 1 kaki itu sudah berada di fase semifinal. Karena Atletico ini sudah membuktikan 2 kali teman-teman. Sebelumnya lawan Liverpool, mereka bisa comeback di kandang Liverpool. Mereka singkirkan Liverpool di kandang Liverpool. Kemudian mereka singkirkan MU di kandang MU. Jadi dari 2 pertandingan ini, yang pertama itu Real Madrid versus Chelsea, persentase dari saya adalah 50-50. Nanti tentu saya akan memberikan preview dari pertandingannya jika saya punya waktu H-1. Tapi untuk sementara menurut saya 50-50
City versus Atletico Madrid menurut saya tipis untuk City 55-45 dengan catatan mereka harus bisa menang dengan skor line yang cukup meyakinkan di leg pertama agar nanti di leg kedua mereka bisa kembali meredam Atletico Madrid. Liverpool mendapatkan lawan yang mudah menurut saya. Betul Benfica bisa mengalahkan Ajax, tapi melihat performa dari Liverpool, melihat ketajaman dari lini depan mereka, melihat agresifnya para pemain tengah Liverpool, dan juga kita bisa melihat bagaimana flow of the game dari Liverpool yang mengandalkan dua fullback yang rajin menyerang dan juga sekarang bertahannya juga sudah sama baiknya. Saya kira akan sangat sulit untuk Benfica menahan kekuatan dari Liverpool yang sekarang kita melihat sudah mendapatkan momentum yang terus dan menerus meraih kemenangan. Kecuali ada pemain dari Liverpool yang cedera, pemain inti mungkin seperti Salah ataupun Van Dijk ataupun pemain lainnya di tengah, baru Liverpool akan mengalami masalah. Tapi saya pikir lawan Benfica, Liverpool akan bisa lolos ke babak semifinal karena they are too strong. Liverpool terlalu kuat untuk saat ini. Lawan Chelsea pun sebetulnya mereka digempur, tapi mereka bisa survive dan mereka bisa menang melalui adu penalti. Para pemain juga mentalnya kuat dan tidak banyak perubahan di tim Liverpool ini dari tim yang menjadi juara di Liga Champions tahun 2019 lalu kan. So they still have the winning mentality. Masih ada mental juaranya. Pelatihnya Klopp kita tahu luar biasa. Kalau dari saya untuk sementara ini persentasenya 60% untuk Liverpool dan 40% untuk Benfica. Dengan catatan tidak ada pemain Liverpool yang cedera. Sama juga seperti yang saya tadi katakan untuk Madrid dan Chelsea. City kita tahu biasa rotasi, ada pemain yang cedera pun Pep tidak akan ada masalah. Atletico Madrid juga sama kita tahu. And then kita tahu bahwa the other quarter final, nah ini dia nih Bayern Munich nih. Bayern Munich yang menghajar Salzburg di fase sebelumnya kan di perdelapan final. Ini tim menurut saya adalah mesin gol. Pokoknya mereka tidak akan berhenti mencetak gol. Tapi lawan mereka ini juga jangan dianggap remeh teman-teman. Villarreal. Villarreal ini kalau ketemu tim yang kuat, tim yang mengandalkan strategi menyerang, Emery ini paling suka. Karena salah satu skema dari Emery itu mengandalkan permainan kolektif dan possession. Nah, ketika tim lebih lama mengandalkan bola, lebih lama menguasai bola, lebih lama memainkan bola di tengah, itu bisa membuat frustrasi tim lawan. Nah, ini salah satu taktik dari Emery yang selalu berhasil. Villarreal bisa mengalahkan Juventus di kandang Juventus, menurut saya bukan keberuntungan, memang mereka punya game plan yang tepat di mana mereka membuat para pemain Juventus frustrasi, tapi dari 1-2 kali serangan mereka bisa mencetak banyak gol. Jadi ini juga bukan lawan yang mudah untuk Bayern Munich, walaupun ya kita tahu dari materi pemain Munich unggul segala-galanya. Tapi ini adalah pertandingan yang tricky untuk Bayern Munich karena mereka berhadapan dengan tim asal Spanyol yang selalu mengandalkan teknik tinggi, selalu bermain bersabar. Tapi tentu dari saya persentasenya lagi-lagi 60% untuk Bayern dan juga 40% untuk Villarreal. Chance untuk Villarreal meraih kemenangan adalah jika mereka bisa menahan gempuran dari Bayern Munich di menit-menit awal leg pertama. Jika mereka bisa menahan itu, menurut saya mereka bisa mendapatkan hasil positif di salah satu leg. Kemudian mereka tentu perlu bermain dengan disiplin yang tinggi lawan Bayern Munich karena kita tahu bahwa para pemain Bayern Munich mengandalkan permainan yang Spartan. Serangan itu bisa dibangun bukan saja dari sektor flank tapi juga dari sektor lini tengah. Maka itu tentu saya mengunggulkan Bayern Munich untuk bisa lolos ke babak semifinal juga. Kalau kita melihat Bagan sekarang ini teman-teman, mulai dari perempat final, kemudian semifinal dan juga final. Jika Manchester City bisa menang lawan Atletico Madrid, jika Real Madrid bisa menang lawan Chelsea, jika Liverpool bisa menang lawan Benfica, jika Bayern Munich bisa menang lawan Villarreal, maka di semifinal akan bertemu City versus Real Madrid, Liverpool versus Bayern Munich yang tentu akan membuat semifinal juga semakin menarik. Karena akan ada pertemuan antara dua tim yang berasal dari negara yang berbeda seperti Inggris ketemu Spanyol, kemudian Inggris ketemu Jerman, dan yang saya harapkan, ya ini harapan saya, mungkin juga nanti harapan saya tidak terrealisasi kan, yang saya harapkan ulangan dari final tahun 2018 bisa kembali terjadi Liverpool versus Real Madrid, walaupun menurut saya peluangnya untuk Real Madrid ini sulit teman-teman, jika nanti mereka ketemu Manchester City. Karena Pep Guardiola kita tahu adalah pelatih yang hebat. Jika Pep bisa melewati Atletico Madrid, maka saya pikir peluang mereka untuk lolos ke final sangat besar. Ini dia nih stepping stone dari Manchester City. Di babak perempat final ini lawan Atletico Madrid.
Karena Atletico adalah tim yang mengandalkan strategi defensif dan juga permainan agresif. Apalagi kalau udah unggul ya pemainnya akan guling-guling aja tuh di atas lapangan kan, yang penting waktu berjalan terus. Jadi menarik juga nih perempat final dari Champions League musim ini. Saya kira akan bertemu sesama tim asal Inggris, sesama tim asal Spanyol ya, All English quarter final atau All English atau All Spanish quarter final. Ternyata yang terjadi pertemuan antara klub dari negara-negara yang berbeda tentu akan berjalan menarik, dan saya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pertandingan antara Real Madrid versus Chelsea, karena menurut saya dari semua perempat final inilah pertandingan yang akan berjalan menarik. Dua tim yang punya mental yang kuat, dua tim yang punya pelatih yang berpengalaman. Salah satu pelatihnya kita tahu Thomas Tuchel yang punya rekor yang fantastis bersama Chelsea. Sudah memberikan beberapa gelar ke Chelsea, punya ambisi besar untuk bisa menaklukkan Eropa lagi dengan segala masalah yang sekarang mereka hadapi secara non-teknis. Tapi di satu sisi Real Madrid, dengan kerangka tim mereka, di mana kita tahu kekuatan mereka itu berada di lini tengah, yang menjadi pemain-pemain pilar yang membawa tim ini beberapa kali menjadi juara Liga Champions, plus kembaran saya Karim Benzema di depan, akan all out lawan Chelsea, karena tentu mereka juga akan coba untuk bisa melewati Chelsea. Jika mereka bisa melewati Chelsea, duel lawan City menjadi pembuktian dari mental juara Real Madrid. Kemudian jika Liverpool bisa melewati Benfica, jika Bayern Munich bisa melewati Villarreal, maka akan bertemu dua pelatih asal Jerman yang punya konsep permainan yang hebat. Jurgen Klopp kita tahu yang berada di Liverpool, dan juga Nagelsmann yang berada di Bayern Munich, salah satu pelatih muda yang berada di Champions League. Itu yang akan membuat pertandingan semifinal dari Champions League akan semakin menarik, tapi itu hanya perkiraan saya. Ya, bisa saja perkiraan saya salah kan, namanya perkiraan. Tentu teman-teman juga punya perkiraannya sendiri, punya pemilihan sendiri, tim-tim mana yang kira-kira bisa lolos ke semifinal. Silakan teman-teman bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Kita tunggu saja nanti ketika semua tim ini akan kembali bertanding di Liga Champions. No hate, only football. Salam sepak bola.